Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini saya akan membahas tentang menggali potensi diri melalui pertumbuhan kepribadian. Di segmen sebelumnya, pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan sengaja, tidak bisa dengan cara kebetulan. Perlu ada kesengajaan. Saat ini kita akan membahas bahwa pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan kesadaran diri. Dengan kesadaran diri, di mana di situ kita harus mengenal diri kita sendiri supaya dapat menumbuhkan diri sendiri. James Russell Lowell berkata demikian, tidak ada seorang pun dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa jika ia tidak tulus sepenuhnya dalam menghadapi diri sendiri. Tidak ada seorang pun dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa jika ia tidak tulus sepenuhnya dalam menghadapi diri sendiri. Di tahun 2004 ada satu film komedi yang dibintangi oleh Adam Sandler dan Drew Barrymore. Film itu berjudul 50 First Dates. Film itu menceritakan seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita muda hanya untuk menemukan bahwa wanita tersebut tidak mengenalinya esok harinya. Nah, sesungguhnya wanita itu tidak mengingat apapun sejak ia mengalami kecelakaan mobil setahun sebelumnya. Ia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan setiap hari seolah-olah itu adalah hari sebelum kecelakaan itu terjadi. Ini adalah cerita film, cerita komedi. Tapi dalam kejadian nyata ada nggak sih orang yang nggak sadar atau nggak inget apapun? Ada, guys, sahabat Mr. Sorchan. Itu adalah Henry M. Henry M itu adalah dia seorang pria yang mengalami kasus psikologi saraf, di mana pertama kali itu dicatat tahun 1957, serta udah dipelajari oleh ribuan dokter dan peneliti. Pasien atas nama Henry M itu dia lahir di Hartford, Connecticut pada tahun 1926. Ia menderita sejenis epilepsi yang begitu parah serta melemahkan sehingga ia tidak dapat berfungsi dengan normal. Pada usia 27 tahun, ia menjalani bedah percobaan di mana bagian-bagian otaknya dibuang dalam upaya untuk mengobati epilepsinya. Kabar baiknya adalah setelah operasi tersebut ia tidak lagi menderita serangan kejang-kejang yang melemahkannya.
Selain itu, sama sekali tidak ada efek negatif terhadap kecerdasannya, kepribadiannya, atau kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain secara sosial. Namun ada satu efek samping yang mengerikan. Ia nampaknya tidak lagi memiliki ingatan jangka pendek. Henry M. tidak dapat mengingat apapun yang terjadi setelah tindakan pembedahan tersebut. Ia tidak mengenali dokter-dokternya. Ia tidak dapat mengingat jalan menuju kamar mandi. Saat kembali ke rumah, ia melakukan permainan puzzle yang sama setiap hari dan membaca majalah-majalah yang sama tanpa teringat sama sekali bahwa ia pernah melakukan semua itu. Ketika keluarganya pindah ke rumah baru, ia tidak dapat mengingat bahwa ia telah pindah atau menemukan jalan menuju rumah barunya. Sekalipun ia dapat mengingat rumah lamanya dengan sangat jelas. Saat diwawancara 30 menit setelah makan siang, ia tidak dapat mengingat satupun makanan yang telah dimakannya. Malahan, ia sama sekali tidak ingat bahwa ia sudah makan. Ia terjebak dalam kerangka waktu. Ia tidak mampu belajar, bertumbuh, dan berubah. Ini sungguh suatu tragedi. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus mengenali diri kita sendiri dalam banyak hal. Kalau kita ingin bertumbuh namun tidak mengenali diri kita sendiri, maka kita mirip dengan Henry M. Supaya dapat bertumbuh, kita harus mengenali diri kita sendiri, kekuatan kita dan kelemahan kita, hasrat kita, dan kesempatan kita. Kita tidak saja harus mampu mengukur di mana posisi kita sebelumnya, tetapi juga posisi kita saat ini. Kalau tidak, kita tidak dapat menetapkan jalur yang hendak kita ingin jalani. Dan tentu saja, setiap kali kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus mampu menerima hal baru yang kita pelajari hari ini dan membangun diri di atas apa yang kita pelajari kemarin dan terus bertumbuh. Itulah satu-satunya cara untuk meraih daya pegas, daya pemicu agar kita terus meningkatkan diri kita sendiri. Untuk meraih potensi kita, kita harus tahu kemana kita ingin pergi dan di mana saat ini kita berada. Tanpa disertai kedua informasi tersebut, kita kemungkinan besar akan tersesat. Mengenal diri sendiri seperti membaca, kita sedang berada di sini, di peta, saat kita ingin menemukan jalan ke suatu tujuan. Nah, kita akan belajar di segmen berikutnya besok. Sesungguhnya ada 3 kelompok orang kalau berdasarkan arah hidupnya. Kita akan bahas besok. Dan apa saja jenis kelompok orang tersebut. Jadi intinya, kalau kita ingin melakukan pertumbuhan kepribadian, kita perlu memiliki
kesadaran diri. Kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu, di mana posisi kita. Salam untuk menggali potensi diri dengan pertumbuhan kepribadian, dan salam untuk memiliki kesadaran diri untuk mengenali diri kita sendiri. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.